Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat, orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti inilah suasana saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur. Dihadiri Gubernur Jawa Timur dan Presiden Prabowo. Peluncuran koperasi sebagai program unggulan Presiden Prabowo itu berlangsung meriah. Namun 2 hari berselang, Koperasi Merah Putih tiba-tiba dibongkar. Tidak ada lagi spanduk yang terpasang. Papan nama koperasi bergambar foto Presiden Prabowo yang terpasang di pinggir jalan maupun di atas toko dibongkar dan diturunkan. Seluruh barang dagangan yang ada dalam toko dikeluarkan. Warga yang datang hendak berbelanja juga terpaksa pulang dengan tangan kosong. Mau belanja minyak. Minyak ya? Ya, minyak, sabun. Terus gimana kok balik langsung? Tutup katanya. Tutup katanya. Usai viral, penyebab pembongkaran Koperasi Merah Putih akhirnya terungkap. Hanya gara-gara kepala desa lupa menyebutkan nama PT Perekonomian Ponpes Sunan Derajat sebagai mitra penyuplai koperasi. Akibatnya, mitra tersebut menarik diri dan mengambil seluruh barang dari koperasi. Ya, secara tiba-tiba kita dapat mic, terus terang saya ngomong seadanya. Saya betul-betul lupa untuk menyampaikan bahwa support kita adalah Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kepala desa meminta maaf ke mitra Ponpes Sunan Derajat dan berharap kerjasama dapat diteruskan. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri. 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat, Pak? Warga melihat, dikira itu tukang servis. Ngakunya tukang servis? Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya berarti, Pak? Ada. Pak, boleh Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojong Sari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian kabel penerangan jalan yang nekat beraksi di tengah keramaian lalu lintas saat siang hari. Para pelaku jumlah 5 orang terlihat menggali congkel paving blok pinggir jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang langsung bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial FA 29 tahun, IS 28 tahun, MY 34 tahun, AF 36 tahun, dan JA 21 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kabel bawah tanah berukuran besar yang sudah dipotong turut disita petugas. Pencurian kabel dari penerangan jalan umum. Pencurian itu dilakukan oleh 5 orang dan saat ini sudah berhasil kami tangkap
Saat ini sudah diproses di unit Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Akibat aksi para pelaku ini, membuat jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi gelap karena matinya lampu penerangan jalan tersebut. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Tim Opsna Satreskrim Polresta Padang meringkus 3 pelaku pencurian seng dari 3 lokasi berbeda di kawasan Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Mereka ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian seng milik warga yang digunakan sebagai pagar pembatas lahan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit becak motor yang digunakan saat beraksi, serta barang bukti seng hasil curian yang telah sempat dijual kepada seorang penada. Modusnya pelaku melakukan aksi pencurian dengan mengaku sebagai pemilik lahan yang sudah dibatasi dengan seng oleh korban. Dengan berpura-pura membuat sengketa, pelaku dan komplotannya mencuri seng pembatas lahan tersebut dan dijual ke penada. Pencurian seng pagar pembatas sebanyak 4 kodi tanah yang dipagar oleh korban merupakan tanah pelaku. Dan setelah kita tanya kepada korban bahwa tanah itu tidak ada hubungannya dengan pelaku. Ketiga pelaku sudah menjalankan aksinya di 5 TKP di wilayah Kota Padang. Kini para pelaku yang rata-rata telah lanjut usia digandeng ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Kericuhan dan aksi saling pukul antara warga dengan peserta karnaval terjadi saat perayaan bersih desa Kelurahan Mukiorejo, Sukun, Kota Malang. Terlihat seorang warga memprotes kehadiran sound horeg karena sangat mengganggu. Merasa tidak terima, peserta sound horeg pun mengeroyok warga tersebut. Pemerintah Kota Malang sangat menyesalkan kejadian ini. Pemkot Malang pun masih menunggu regulasi dari Pemprov Jatim terkait penggunaan sound horeg di Kota Malang. Kita larang, kemarin sudah saya sampaikan. Tentunya aturan terkait horeg di Kota Malang kan sudah jelas. Ya, nanti kita akan detilkan lagi, kita akan tegaskan lagi. Sementara itu menurut pelaku budaya setempat, saat ini penggunaan sound horeg sudah tidak sesuai peruntukannya. Ternyata sound horeg itu penggunaannya sudah melenceng dari kegiatan-kegiatan yang semestinya. Bahwa semua kegiatan itu butuh sound. Tapi sound itu punya batas, baik menimbulkan polusi suara, ya, kebisingan dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kesenian dan hiburan sound horeg bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, bukan malah mengganggu ketertiban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan.